Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nazala Khalifatul Rizky Barokah dengan NIM F1D12540, berasal dari Prodi Teknik Pertambangan dan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum Islam yang mencakup pengertian, jenis-jenis, sumber, serta tujuan dari penegakan hukum Islam itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian hukum Islam. Secara garis besar, hukum Islam atau yang sering kita sebut sebagai syariat adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesamanya, maupun manusia dengan alam sekitarnya. Secara operasional, hukum Islam dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum taklifi atau ketentuan yang menuntut mukallaf atau orang-orang yang terbebani hukum untuk melakukan, meninggalkan, atau memilih antara melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan. Hukum tafwili ini ada 5 macam, yaitu wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mubah, dikerjakan atau ditinggalkan tidak memberikan dampak pahala atau dosa. Makruh, ditinggalkan lebih baik atau mendapatkan pahala, dikerjakan tidak berdosa. Haram, ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. 2. Hukum wad'i, yaitu ketentuan Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi berlakunya suatu hukum taklifi. Contohnya, terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat maghrib. Selanjutnya, dari mana hukum Islam ini berasal? Kita mengenal sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama yang terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan utama. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber hukum tertinggi dan utama. Kedua, hadis dan atau sunnah, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan atau memperinci ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, ada ijma, kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum syara. Keempat, ada qiyas, menyamakan hukum atau perkara baru yang belum ada dalil tekstualnya dengan perkara lama yang sudah ada dalilnya, karena adanya persamaan rupa atau sebab. Yang terakhir, apa tujuan dari hukum Islam? Tujuan utama dari diterapkannya hukum-hukum ini dirangkum dalam konsep madaksi syariah, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Ada 5 perlindungan utama yang dijamin oleh hukum Islam, yaitu pertama ada memelihara agama, kedua memelihara jiwa atau kehidupan, ketiga memelihara akal pikiran, keempat memelihara keturunan, kelima memelihara harta dan benda. Kesimpulannya dari hukum Islam bukan sekedar kumpulan larangan, melainkan sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk menjaga kehormatan, keselamatan, dan keseimbangan hidup kita sebagai manusia. Demikian penjelasan singkat dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.